Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di podcast kesayangan kita, podcast DPM FEB UNJ, di mana di sini kita akan ngobrol santai yang penuh makna bersama tokoh-tokoh inspiratif lainnya nih. Kenalin, aku Najwa Arifah dan aku Tania Pratiwi. Dan hari ini kita punya episode yang super duper seru banget tau. Bener banget, karena kita bakal ngobrol langsung sama orang penting di balik suara mahasiswa. Ya, sesuai tema kita hari ini yaitu ngobrol bareng Ketua DPM FEB dari kursi kepemimpinan sampai suara mahasiswa. Nah, kita bakal kulik-kulik apa aja nih peran DPM di kampus dan juga kulik-kulik sisi lain dari sosok ketuanya. Nah, so jangan di skip ya guys, karena kita udah kedatangan nih tamu keren kita yang siap untuk buka-bukaan soal dunia DPM dari dalam. Yuk, kita langsung aja sambut nih Ketua DPM FEB UNJ yaitu Kak Raditya Pradipa Irianto. Yeay. Halo. Halo Najwa, halo Tania. Oke, duduk dulu nih, santai-santai. Aduh. Dulu jangan tegang ya kak. Karena kita juga akan ngobrol santai-santai aja. Kita akan mengulik sedikit-sedikit tentang DPM dan sosok di balik ketua DPM nih. Oke. Ini pasti kan teman-teman juga pada kepo nih. Jadi sebelum kita mulai semua, boleh dong kenalan dulu siapa nih sih ketua DPM kita kali ini. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Raditya Pradipa Irianto. Di sini aku diamanahi sebagai Ketua DPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis periode 2024-2025 gitu. Udah kenal dong siapa Kak Radit ini, dan tadi kita juga udah spill di temanya, yaitu Kak Radit ini adalah Ketua DPM tahun ini. Jadi aku mau tanya-tanya sedikit nih Kak. Oke, boleh. Soal kesibukan Kakak yang juga menjabat sebagai Ketua DPM, apalagi tuh kesibukan Kakak lainnya? Untuk saat ini ya mungkin kesibukan cuman kuliah, terus mungkin organisasi, mungkin ada juga bisnis kecil-kecilan gitu aja sih untuk saat ini. Keren ya guys, punya bisnis Ketua DPM kita. Boleh dong di-spill dikit bisnisnya apa? Oke, bisnis kecil-kecilan aja sih. Dalam bidang apa ya? Jual beli. Oke, bidangnya jual beli. Lebih spesifiknya mungkin jual beli mobil gitu. Oke. Bisnisnya lumayan menarik ya teman-teman. Jadi ini juga tuh bisa menjadi inspirasi kalian, dimana bahwa kuliah dan organisasi itu bukan menjadi penghalang buat kita membuka bisnis ya. Betul banget. Apalagi buat kita yang anak-anak FEB ini, jadi kita bisa sambil-sambil biar lebih produktif seperti Kak Radir gitu. Nih sebelumnya mungkin ada Instagramnya, boleh? Oh ya guys, mungkin sekalian promosi juga ya dikit-dikit. Mungkin kalau di antara kalian ada yang mau nyari mobil, mungkin bisa DM atau cek aja Instagramnya di rafgarage.yk di situ. Oke, bisa dibantu di follow, dan mungkin kalian kepo mencari mobil bisa langsung kepoin ya. Siap. Oke. Gas terus pokoknya. Nih. Pasti yang lain pada kepo nih, gimana sih ceritanya Kak Radit ini bisa jadi ketua DPM dan bisa masuk DPM gitu? Itu emang cita-cita dari awal atau emang gimana? Oke. Sebenarnya ya awalnya tuh cuma pengen nyoba hal baru aja sih, terus pengen nambah pengalaman, terus relasi juga. Jujur aja awalnya tuh bahkan kepikiran pun gak pernah mau jadi ketua. Tapi ya jalan hidup bawa kita kayak gini ya. Takdir. Gitu. Tapi enjoy aja kan? Alhamdulillah, kalau dinikmati ya menikmati aja. Yang penting enjoy ya guys. Enjoy. Oke, buat yang belum tahu nih Kak, mungkin dari maba-maba yang mau masuk, mungkin dia bingung nih apa sih bedanya Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM itu sama Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM itu Kak? Jadi Dewan Perwakilan Mahasiswa itu sendiri itu sebagai legislatornya di kampus lah ya, istilahnya kita ngomong. Tugasnya itu ngontrol dan juga ngasih masukan ke Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau BEM itu sebagai eksekutornya, sedangkan kita Dewan Perwakilan Mahasiswa itu sebagai fasilitatornya gitu sih.
mungkin untuk secara singkatnya itu ya, dan mungkin kalian juga bisa kepoin sosmed kita yaitu Ya, di @dpm.febwmy. Oke, buat lengkapnya ya. Nah, sebelum kita lanjut nih, Kak, pasti orang-orang pada salfok dong sama Logo ini. Iya, boleh dong jelasin lah singkat, spill dikit apa Jadi, sih filosofi? jadi buat yang belum tahu, kami itu ngambil simbol ini yaitu dari burung phoenix. Jadi buat teman-teman mungkin ada beberapa teman yang udah tahu burung phoenix itu artinya, kalau di cerita legenda ya kita ngomong itu burung yang bisa bangkit dari kematian. Nah, singkatnya jadi kami pengen DPM ini jadi seperti burung phoenix itu, bangkit dari kematian gitu. filosofinya juga menarik banget ya, yang dimana dia mencerminkan gimana sih DPM itu, dan DPM itu harus terus memberi perubahan, memberi sebagai acuan mahasiswa buat menyampaikan aspirasinya juga. Iya, betul. Oke, mungkin nextnya aku akan tanya dikit-dikit nih kayak Boleh. seputar DPM ini. Apa tantangan terbesar kakak nih selama kakak menjabat jadi ketua DPM tahun ini? Sebenarnya tantangan terbesar itu ya, kalau buat sekarang itu di ngatur waktu. Kebetulan aku mahasiswa semester akhir, udah semester 6 kebetulan sekarang. Terus kemudian ada bisnis juga, dan kemudian menjadi ketua organisasi. Jujur sebenarnya kesusahan di ngatur waktu aja sih. Kadang misal ada beberapa hal itu waktunya bertabrakan nih, jadi kadang tuh bingung harus memprioritaskan yang mana dulu, gitu aja sih sebenarnya. Berarti nggak ada yang spesifik banget ya, masih bisa ditangani. Sebenarnya masih bisa ditangani lah kalau hal-hal begitu. Nih, kalau ini kan berarti organisasi ya kan? Iya. Pastinya ada kepemimpinan dong. Pasti dong. Nah, pasti kita semua nih pengen tahu gaya kepemimpinan seperti apa sih yang pengen kakak terapkan gitu selama di DPR. Oke, kalau aku ya itu lebih suka gaya kepemimpinan itu yang santai tapi tegas. Santai yang dimaksud tuh jadi nggak usah terlalu yang sering marah-marah dan lain-lain, karena biar anggota yang lain itu bisa ngerasa deket juga sama kita. Tapi kita pun sebagai ketua itu dituntut untuk tegas. Kadang contohnya mungkin dalam pengambilan keputusan kayak begitu. Oke. Mungkin next question, pernah nggak sih kakak mengalami under pressure sebagai ketua, dan gimana cara kakak menangani itu? Kalau dibilang nggak pernah bohong juga ya. Ini udah pasti pernah lah. Yang namanya kita di organisasi, kemudian aku pun sebagai ketua lah ya. Itu kadang adalah hal-hal yang bikin kita under pressure. Cuman aku punya cara kayak mungkin ya nyibukin dirinya dengan cara biar ngelupain itu aja sih. Jadi mungkin dengan nongkrong sama temen, terus sekedar pergi main mungkin ke pantai atau naik gunung lah mungkin gitu. Lagi ngetren banget kan naik gunung buat healing. Healing, iya. Apa ada info buat naik kak? Nanti ya Sun kita info kalau ada info naik-naik. Yang penting nggak sampai terjadi hal-hal yang Jangan sampai lah ya kalau itu. Oke, lanjut nih pertanyaan Selanjutnya, Oke. nih. Jadi kita pengen tahu nih, ada nggak sih kak konflik internal di DPM itu sendiri? Terus kalaupun ada, itu gimana sih buat kakak nanganin? Oke. Yang namanya kita di organisasi itu pasti adalah yang namanya miskom gitu. Cuman kalau aku biasanya nyelesain itu lewat diskusi bareng, kemudian kadang ya ada sesi musyawarahnya juga. Terus kadang itu kalau mungkin diperlukan kita ada mediasinya juga gitu. Oke. Nah, dari setelah pembicaraan tadi itu tuh kayak kakak gimana sih tanggapannya, atau menurut kakak itu gimana, politik di kampus itu sehat atau malah dia kebanyakan yang Sebenarnya politik kampus itu
sehat kalau dijalani dengan cara yang benar. Cuman kadang yang bikin toksik itu kalau kayak misal dalam hubungan organisasi, tapi membawa ke masalah pribadi, terus mungkin baper karena organisasi. Ya menurut kita itu nggak banget lah ya. Iya, itu mungkin jangan membawa ranah organisasi kita tuh ke ranah pribadi. Ya mungkin begitu. Beda persepsi Iya, ya, beda karena nantinya mungkin hal sepele begitu, itu nantinya jadi toksik. Iya betul. Nanti jadinya entah ada yang musuhan. Ya, gitu. Masa di dalam organisasi yang harusnya kita bersama harus terpecah belah hanya karena beberapa konflik ya. Iya, itu sih harus. Dari pembahasan kita nih, kakak ada nggak sih harapan untuk kepengurusan selanjutnya? Mungkin titipan dari aku, semoga DPM tuh makin solid, kemudian bisa juga makin kreatif, terus semakin bisa mengawal aspirasi mahasiswa gitu. Berarti buat next DPM selanjutnya harus bisa lebih dari kita, lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Iya. Gitu. Harus bisa lebih komunikatif mungkin sama mahasiswa-mahasiswa yang lain. Ya, kemudian dengan fakultas juga supaya suara-suara mahasiswa itu didengar oleh pihak kampus. Iya betul. Jadi penting. Gitu. Semua lembaga ya kan mungkin harus Mungkin. komunikatif dengan mahasiswanya. Mungkin di kita tuh banyak mahasiswa yang berprestasi, mahasiswa yang punya bisnis. Ya, cuma jarang terlihat aja kan. Ya. Fungsinya kita untuk membantu teman-teman yang punya prestasi, Betul banget. punya bisnis itu buat lebih naik lagi. Betul sekali Mbak Tania. Oke. Next question nih Kak. Pesan kamu buat mahasiswa yang belum terjun ke dunia organisasi itu apa? Oke. Kalau menurut aku ya, yang pertama itu jangan ragu buat nyoba. Kadang tuh ada orang pengen nyoba cuman ragu, tapi sampai lulus dia nggak nyoba-nyoba karena dia ragu. Jadi kalau saran aku jangan ragu, cobain aja dulu. Cobain aja dulu. Cobain aja dulu. Karena bener nggak sih Kak, organisasi itu adalah tempat kita untuk mengolah skill nggak sih? Iya betul, kalau di organisasi kita itu nggak usah takut buat gagal. Karena di organisasi kampus itu tempat dan wadah kita untuk belajar sebenarnya. Iya betul. Kayak sekarang nih kita Ya. podcast ya, bisa jadi ini salah satu skill public speaking kita ya. Iya betul banget. Intinya jangan takut nggak bisa aja. Iya, Intinya coba aja dulu. contohnya Kak Radit, dia sekarang punya skill leadership dan skill komunikasinya yang baik nih, gitu. Padahal dulu aku kuliah aja taunya cuman kuliah kos nggak ada tuh kepikiran mau ikut organisasi dulu tuh. Kupu-kupu ya. Kupu-kupu. Mahasiswa awal-awal masuk Iya. yang kupu-kupu. Nggak Kalau- tahu harus kemana, harus ngapain, jadi ya udah kita pulang pas aja Iya. gitu. Itu tuh rugi banget ya buat. Rugi banget. Kalau menurut aku itu rugi banget. Iya, karena kampus udah menyediakan banyak sekali UKM, organisasi kan nggak ngikut. Iya. Rugi banget. Rugi banget. Pertanyaan yang lebih santai nih. Ya. Kalau semisal kakak ini nggak kepilih sebagai ketua DPM, pengennya apa sih? Pengen jadi apa sih di kampus itu? Oke, mungkin aku pernah ikut unit kegiatan mahasiswa ya atau UKM sebelum ikut DPM ini. Jadi mungkin kalau aku nggak menjadi ketua DPM, mungkin aku masih jadi anggota UKM dan sekarang pun masih tapi tidak terlalu aktif karena mungkin waktunya terbagi ya. Sudah mahasiswa semester akhir pula kan. Terus mungkin kalau selain UKM, mungkin aku juga bakal ikut yang namanya volunteer atau kegiatan kepanitiaan yang ada di kampus gitu. Oke, nah berhubung berarti Kak Radit ini lagi di tahap skripsi ya. Iya, kebetulan. Dan lain segala macam. Semoga skripsinya lancar. Amin amin, bantu doanya ya guys ya. Cepat lulus. Amin amin. Bisnisnya makin bisa berkembang. Amin 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 amin. Oke, mungkin setelah perbincangan kita yang lumayan cukup sedikit berat tapi tidak berat banget. Tapi tidak berat-berat banget ya. Ya, karena ini kulik seru-seruan. Santai-santai aja. Oke, iya santai aja. Nah, aku ada
sedikit pertanyaan tapi kayak kuis nih. Aduh, bisa jawab nggak ya? Bisa jawab nggak ya? Bisa dong. Nah, bisa dong. Nih, Apa tuh? kayak kalau kepemimpinan itu sebagai makanan nih, versi kakak itu yang rasa apa atau makanan apa nih? Iya. Aduh, bingung ya. Tentang kepemimpinan ya? Iya. Kalau menurut aku sih, kayaknya pizza. Kenapa tuh? Seru banget nih Nah, kayaknya. soalnya aku suka pizza. Karena enak ya. Karena seenak itu pizza. Please, mau Pizza Hut, mau Domino, endorse aku. Berarti kepemimpinan enak ya? Bisa dibilang gitulah. Ya kalau enjoy ya. Kalau kita nikmatin, sebenarnya asik-asik aja kok. Oke. Dan setelah kayak kita pikir-pikir nih, pizza itu kan bulat, melambangkan suatu organisasi yang harus terus bulat. Kalau pizza itu ada satu slice-nya aja yang kita ambil, itu kan berarti kayak kurang bagus ya. Iya. Melambangkan juga dari organisasi bahwa setiap organisasi itu harus terus bulat, harus sering merangkul. Betul. Ih, gitu keren banget nih makanan pilihan Kara. Makanan pilihan. Udah cocok banget ya sama kepemimpinannya. Iya, cocok banget, nyambung banget. Nyambung banget nih. Jadi malu gini ah. Oke. Singkat ya. Oke, next. Udah mau penutup? Belum. Oh, belum. Oke. Lanjut. Terakhir nih, Terakhir banget. aku pengen minta satu kata aja yang bisa menggambarkan perjalanan kakak di DPM. Aduh. Satu doang nih, nggak boleh banyak-banyak. Satu dulu. Satu dulu deh. Kalau menurut aku ya, menantang. Wih. Wah, menantang. Menantang. Selain menantang nih apa lagi? Gak ada Tan, gak usah ditanya lagi. Pokoknya semuanya udah komplit, udah komplit di menantang itu. Iya, menantang pokoknya. Oke. Mungkin sedikit pilihan ya. Pilihan nih. Pilih mana? Kakak lebih pilih rapat sampai malam atau kakak pilih revisi proposal secara berkali-kali? Aduh, itu udah nggak perlu dipikirin lagi nggak sih? Rapat sampai malam, sampai pagi pun digas. Rapat sampai pagi. Walaupun padahal ya Pembahasannya lumayan berat. Lumayan juga ya. berat. Iya. Cuma dibanding revisi, lebih berat mana? Lebih berat revisi proposal kayak gitu. Itu dia. Kalau rapat tuh sambil healing ya. Nah, sambil ngopi. Iya, bener Ngopi, banget. betul banget. Jadi- Terus juga nggak terlalu terbebani sama kayak nyari judul dan lain segala macam, nyari Betul, nyari jurnal-jurnal yang sampai berhari-hari. Iya, harus semangat banget. Oke, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir ya dari Oke. Nah, sebelum ke sesi yang paling terakhir nih, mungkin pada pengen tahu kakak misalkan lebih orangnya kayak gimana, itu boleh gak sih display Instagram? Oke. Jadi kalau ada yang mau tahu IG ku itu cari aja di Instagram @raditya_pe. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan kayak misal Kak ini aku ada aspirasi nih, cuman bingung mau kemana, boleh aku tampung itu semua. Mungkin kalau kalian mau ngechat IG-nya DPM, mungkin kalian ngerasa malu atau bagaimana, itu bisa langsung DM aku aja. Ramah kok, tenang aja guys. Aku nggak gigit kok, sumpah nggak gigit. Dibales ya kan? Pasti dibales kalau inget. Kalau inget. Kalau nggak ke Karena kan kesibukan, Iya. bahkan bisa buka IG aja. Udah. Alhamdulillah. kalau kalian juga ada kepo-kepo nih sama bisnisnya, langsung aja DM di bisnis juga. Ya itu juga boleh. Malah lebih aktif di IG bisnis daripada IG pribadi. Gitu. Oke nih, mungkin DPM ini ada jargonnya nggak sih Kak? Mungkin kan kita nggak punya Oke. jargon. Mungkin sebelum penutupan kali ya. Iya. Mungkin bareng-bareng aja kali ya. Nanti kalau aku ngomong suara mahasiswa, kalian jawab aksi nyata, terus perubahan bersama, kita jawab bareng-bareng. Oke, Siap. boleh banget nih. Kita langsung aja Oke, ya. ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Suara mahasiswa. Aksi nyata Perubahan bersama. Yeay. Oke. Oke. Makasih ya kak
Makasih juga nih udah diundang. Makasih. Terima kasih. Terus juga semoga skripsiannya lah. Amin, 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 amin. Cepat lulus juga. Amin, amin. Mungkin nanti kalau Kak Raditnya wisuda ada info-info biar bisa diramein wisudanya. Boleh, boleh. Nanti diserang aja rame-rame. Iya sih ya. Semoga bisnisnya juga semakin Lancar. Amin, 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 amin. Semoga Makasih. makin bisa menginspirasi Banyak orang. Semoga ya. teman-teman yang lain. Amin, amin, amin. Tuh. Buat yang lain juga teman-teman jangan lupa kepoin terus ya sosial media kita. Kalian bisa lihat di bawah ini. Biar gak ketinggalan berita karena next kita bakal rencana mau ngundang tamu yang lain yang lebih. Berarti ini podcast pertama ya? Iya. Ini podcast Jadi pertama. kasih semangat lah buat kita, kasih komen-komen penyemangat, siapa tahu kedepannya kita bakal rutin bikin ini. Betul banget. Betul banget. Tuh. Nah makanya spesial banget nih kan di podcast pertama kita ngundangnya ketua DPM-nya dong, biar lebih mengenal DPM-nya ya. Kayaknya lebih kebingungan nyari bintang tamu gak sih kalau itu? Karena pertama ya. Karena kalau itu pertama ya. mungkin YTTA aja Ya teteh aja lah ya. Kayak dapur Oke, aja oke, ya, oke. dapur. Dapur aja. Kita kan cuma taunya diundang aja nih tiba-tiba. Iya betul banget nih Kak. Oke, buat kalian jangan lupa kalian harus follow atau kalian subscribe DPM akun YouTube-nya, dan kalian harus like, komen, dan share, dan tetap stay tune di akun Instagram, TikTok maupun YouTube-nya DPM nih. Iya, biar gak ketinggalan berita. Oke. Oke. Jadi kita bisa say goodbye dulu. Oke. Ya, makasih ya teman-teman. Dadah, makasih. See you.